Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allahumma a'inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal 'afafa wal 'ayna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyul ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita melanjutkan mengkaji Jami' Sahih Bukhari oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala. Masih kelanjutan dari jilid ketiga, jilid kedua, juz ketiga dari kitab Syurut, kitab menjelaskan tentang syarat-syarat. Artinya manusia terikat oleh syarat-syarat yang disepakati di antara mereka, al-muslimu ala syurutihim. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Persyaratan yang disepakati enggak berseberangan dengan syariat Allah, manusia terikat dengannya. Tapi apabila berseberangan, maka syariat Allah tidak boleh untuk dikalahkan. Sekarang masuk pada bab berikutnya, qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, bab syurut ma'an nas bil qaul. Bab syarat-syarat yang manusia mengikat persyaratan dengan sesamanya, bentuknya adalah ucapan. Peristiwa itu terjadi perikatan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalam yang ada pada surah Al-Kahfi. Sekarang kita baca hadisnya dulu. Siapa yang baca disilahkan. Betul.
Kita baca dulu. Hadis diceritakan dari Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas cerita, haddatsani cerita kepada hadis kepadaku Ubay bin Ka'b. Ubay bin Ka'b. Kalau bercerita Ubay, berarti sahabat mendapatkan hadis dari sahabat yang lain. Ibnu Abbas seorang sahabat, Ubay juga seorang sahabat. Ubay termasuk sahabat yang menjadi pos ditetapkan siapa yang belajar Quran kepada Ubay. Qala dawuh Rasulullah SAW, itulah Musa Rasulullah. Pada kalau hadisnya di situ diceritakan hadis. Qala, ini Nabi Khidir yang mengatakan, alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Alam akul, bukankah sudah ku katakan, innaka sungguhnya engkau wahai Musa alaihissalam lan tastati'a tidak bakalan mampu ma'iya bersamaku sabron kesabaran. Kanatil ula, ada yang pertama, bentuk ketidaksabaran Nabi Musa yang pertama. Nisyanan karena lupa. Wal wusta, dan sebab ketidaksabaran Nabi Musa alaihissalam yang kedua, syaratan karena ikatan persyaratan. Wasalisatu, dan sebab ketidaksabaran Nabi Musa yang ketiga, amdan karena kesengajaan. Qala, Nabi Musa mengatakan, la tuakhidni bima nasid, jangan kau tuntut saya bila saya tidak sabar gara-gara lupa. Wala turhiqni min amri usra, jangan kau paksa saya dari urusanku sebagai sesuatu yang menyulitkan. Lakia gulaman, keduanya bertemu dengan seorang bocah, faqatalahu, Khidir membunuhnya. Wantolako, maka akhirnya keduanya berangkat. Fawajada jidaron, keduanya menjumpai sebuah rumah di mana temboknya yuridu ayang qadha, hampir roboh. Faqamahu, maka Nabi Khidir menegakkannya. Qala Ibnu Abbas, amamahum malikun. Berkata Ibnu Abbas, di depan sana ada seorang raja. Sekarang kita lihat kisah globalnya, bagaimana Al-Quran memperinci, nanti akan kita baca di surah Al-Kahfi sekitar 70-an. Sekarang kita lihat kisah globalnya dulu. Nabi Musa alaihissalam berada di tengah-tengah umat. Ditanya oleh salah satu umatnya, man a'lamun nas, siapa manusia paling berilmu? Tanpa mengembalikan kepada Allah, ia jawab saya. Mestinya siapa? Allahu a'lam. Siapa yang paling berilmu? Allah. Makanya bila kita tidak tahu, jangan sok tahu, tapi katakan Allahu a'lam, Allah yang lebih
tahu itu sudah separuh dari ilmu. Artinya adab ilmu, bila tahu katakan tahu, bila tidak tahu katakan tidak tahu. Bila tahu katakan tahu, ini sudah separuh. Bila tidak tahu katakan saya tidak tahu, sudah separuh yang lain. Karena ada ancaman wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, kamu jangan berkata bertindak di mana kamu tidak punya ilmu. Akhirnya Nabi Musa terperanjat kok kaget. Dijal sing ngantuk demokan kaget ora. Kaget ora. Japana sing ngantuk ditemok ben kaget. Akhirnya Allah menegur, ada yang lebih tahu daripada kamu. Kaget. Nabi Musa tanya, siapa dia? Beri saya petunjuk untuk bisa menjumpainya, saya akan berguru kepadanya. Akhirnya Allah memberitahu, tempuhlah perjalanan, berbekalah dengan ikan. Apa itu ikan? Binatang air. Bila kamu nanti kehilangan ikan itu, kamu nanti akan menjumpainya. Akhirnya dicarilah ikan. Bekalnya itu ikan. Otomatis ditangkap dari laut, ya mati. Apa wadahnya ikan? Orang cari ikan ke laut. Ya kalau di sungai namanya kepis, bahannya dari bambu, dibikin kotak. Pokoknya ikannya sudah ditangkap ya otomatis mati. Ikan laut diangkat ya mati. Akhirnya melewati sebuah tempat pertemuan dua laut. Di situ air laut memerciki kepada ikan, akhirnya ikannya hidup lagi. Ini mukjizat. Di situ Yusha bin Nun sebagai teman Nabi Musa alaihissalam tahu ikannya mencolot ketika kena percikan air. Hendak menceritakannya kepada Nabi Musa alaihissalam, terlupakan. Akhirnya perjalanan terus. Di situ ikannya sudah lepas ke air, ke laut. Air yang dilewati itu membekas. Seperti tanah berlumpur dilewati cacing, ada bekasnya enggak? Atau kita berjalan di pantai yang baru keguyur ombak, pasir di pantai, ada bekasan kaki orang yang lewat enggak? Selagi enggak keguyur ombak lagi ya ada. Nah itu gambarannya seperti tadi. Tanah berlumpur dilewati cacing, ada bekas cacing lewat. Tapi ini air, pantasnya air, ada ikan lewat, ada bekasnya enggak? Seringnya tidak, tapi ini ada bekas lewat ke sana, ke sana, ke sana. Kok bisa terjadi? Mukjizat. Ketika perjalanan sudah jauh, Nabi Musa terasa lapar, padahal seringnya jarang dijumpai rasa itu. Atina ghoda'ana inna lakina min sabarina hadha nasoba. Ayo hidangkan, kita kok terasa lapar dari perjalanan kita ini. Nah disitulah akhirnya teringat, oh iya lupa, tidak ada yang melupakanku kecuali setan, untuk ku ceritakan. Nabi Musa tidak marah, akhirnya kembali tadi lewat mana, akhirnya bisa menuju di tempat pertemuan dua laut.
secara meneliti-neliti, tadi lewat sana, akhirnya ketemu di tempat itu. Nah, ketika sampai di situ sudah ada orangnya. Itulah alamat yang diberikan. Bila kamu nanti sudah kehilangan ikan, lalu kamu mencari, di situ nanti kamu akan ketemu seseorang. Itulah Khidir. Begitu ketemu langsung mengatakan Assalamualaikum. Nabi Khidir kaget. Karena tradisi salam nggak dijumpai, ini kok ada salam. Siapa kamu? Ditanya. Saya Musa. Musa Bani Israel. Iya. Karena yang punya tradisi salam itu Musa Bani Israel. Kemudian diceritakan, kurang lebih saya mengadakan perjalanan jauh menjumpaimu untuk cari ilmu. Khidir mengatakan, gimana kamu akan sabar bersama saya? Kamu diberi ilmu dengan gayanya, saya diberi ilmu dengan gaya yang lain. Apa gaya ilmu yang diberikan pada Nabi Musa alaihissalam? Sebuah keputusan dilewati proses pengadilan. Jadi ilmu disampaikan dulu, betul-betul menyebar, masyarakat sudah dengar, paham, perbuatan ini konsekuensinya begini, ini konsekuensinya begini, ini konsekuensinya begini, terus begitu. Kebaikan dikerjakan berpahala, larangan dilanggar dapat sanksi hukuman-hukuman, dan orang tidak akan diberikan sanksi kecuali di sidang dulu. Ini kamu perbuat, iya. Sadar atau tidak sadar? Sadar. Sudah tahu atau belum ini perbuatan yang dilarang? Tahu. Kenapa kamu melanggar? Senada seperti itu akan ditanyakan, sehingga ujung-ujungnya adalah ketika betul-betul dia mengadakan pelanggaran, kemudian baru dikenakan hukuman. Nah, itu prosesnya seperti itu. Dan syariat yang dibawa Nabi Musa AS dengan yang dibawa Nabi kita sama. Itu urut-urutannya proses orang kena vonis. Makanya ada sebuah hadis di Arba'in Nawawi, apabila manusia mendakwa langsung dituruti pendakwaannya, maka berapa banyak nyawa yang melayang dan harta yang terampas. Maka siapa yang mendakwa, maka datang ke pengadilan supaya menghadirkan bukti dan saksi. Siapa yang tidak bisa menghadirkan bukti saksi ketika mendakwa, sekarang yang dituduh untuk membebaskan dari dakwaan, maka dia bersumpah. Tetapi yang dibawa oleh Nabi Khidir alaihissalam tidak seperti itu. Yaitu ada tindakan, keterangan menyusul kemudian, tindakan, keterangan menyusul kemudian, tindakan, keterangan menyusul demikian. Nggak sama kan latar belakangnya? Nggak sama. Kasus globalnya gimana? Ketika keduanya menempuh perjalanan penyampaian ilmu, di situ Nabi Khidir mempersyaratkan, bila kamu ikut saya, kamu tidak boleh tanya, sehingga nanti saya jelaskan sendiri. Akhirnya ditempuh perjalanan. Apa itu peristiwanya? Naik perahu, pemiliknya tahu ini Nabi Khidir, mereka memberikan tumpangan kepadanya tanpa upah. Kenapa? Imam mau bersedekah. Wahai Nabi Allah, marilah bersama kami. Mau bersedekah sehingga tidak usah bayar. Di kala itu, bagian dari kapal itu dilubangi oleh Khidir. Nabi Musa protes. Loh, kenapa kau lubangi? Kita numpang sudah tidak bayar,
ternyata kapalnya kok malah dilubangi, dirusak. Apa kata Nabi Khidir? Mengke pesenku apa? Jangan tanya kecuali bila saya sudah menjelaskannya. Oh iya, saya lupa. Jangan kau paksa saya kena hukuman pada sesuatu yang saya lupa. La tu'akhni bima nasitu. Lalu perjalanan dilanjutkan ketika menyusuri pantai. Ternyata di sana ada anak-anak bermain. Salah satunya ditangkap, terus dibunuh. Nabi Musa alaihissalam gak kuat ngempet. Tanya yang kedua, kenapa kau bunuh dia? Dosanya apa? Loh, mustamongi, ojo tekon, kecuali saya yang menjelaskannya. Oh iya, bila saya nanti bertanya lagi, berarti engkau sudah tidak ada amanat yang terpikul, berarti tugasmu telah lepas dan saya nanti akan tinggalkan. Ini yang dimaksud syarat bil qaul. Nanti kita perinci setelah kita lihat cerita pembacaan ayat insyaallah. Perjalanan dilanjutkan, kemudian sampailah di perkampungan. Mereka musafir, lalu mampir, punya hak untuk mendapatkan jamuan. Karena termasuk fi sabilillah, itu musafir yang kehabisan bekal. Tetapi masyarakatnya nggak mau menjamu. Apa sebabnya? Ya sebabnya macam-macam. Mungkin nggak punya, mungkin nggak kenal, mungkin curiga, mungkin apa. Tapi ujung-ujungnya adalah nggak mau menjamu. Akhirnya perjalanan terus, dijumpailah sebuah rumah yang hampir roboh. Gak ada penghuninya. Kurang lebih dikatakan, mari kita benahi rumah ini. Nabi Musa penasaran. Mestinya kalau kita tuh tidak punya bekal, lalu kita bekerja untuk mencari bekal, ya di perkampungan ketemu orang, beri kami pekerjaan, kami musafir nggak punya bekal, sehingga nanti akan menjadi pembekalan buat kami. Mestinya akan ke sana. Lah sekarang cari pekerjaan untuk membenahi rumah kosong, nggak ada penduduknya. Lah kita sebagai musafir kurang bekal, nanti bekerja beliau tambah gak karuh-karuan. Apa kata Nabi Khidir? Bukankah sudah saya katakan, janganlah kamu bertanya kecuali saya menjelaskan. Atau bahasa yang lain, inilah masa perpisahanku dengan kamu. Nah itu kurang lebih rangkaian ceritanya seperti itu. Kemudian setelah itu Nabi Khidir menjelaskannya. Adapun kapal, kenapa saya lubangi? Kapal yang kita tumpangi, yang kita digratiskannya, itu milik orang miskin. Di depan sana ada raja. Bila raja itu menjumpai ada kapal masih utuh, nanti akan dirampas. Maka dalam rangka menolong supaya kapal ini tidak terampas, maka saya bikin cacat. Sehingga ketika nanti dicek, oh kecuali cacat, elek, wis kono, bablas kono. Akhirnya dengan demikian tertolonglah si pemilik kapal dari orang miskin, kapalnya tidak terampas dengan cara dilubangi tadi seperti itu. Jadi kalau gitu tindakan dulu, sebabnya dijelaskan kemudian. Berkata Ibnu Abbas, di depan mereka ada malikun, raja yang merampas kapal. Gitu ya. Orang Ibnu Abbas amamahum malikun. Di depan sana itu ada raja yang tidak merampas, maka dilubangi. Adapun yang kedua, kenapa anak-anak itu akhirnya diambil salah satunya lalu dibunuh? Apa diuntir gulunya atau gimana begitu? Dibunuh. Anak ini Allah Maha tahu ke depannya akan jadi kafir. Sementara orang tuanya sangat mencintainya. Bila
memungkinkan anak ini hidup sampai dewasa, kekafirannya bisa nyeret orang tua juga ikut kepada kufur karena cintanya yang kuat. Makanya Allah memerintah matikan dia supaya orang tuanya tidak terseret kepada kekafiran, yang nanti Allah akan memberikan anak yang lain. Jadi hikmah mati bayi, mati cilik itu ada hikmahnya. Makanya nggak usah ditangisi. Kenapa? Sudah berat hamil, melahirkan, mati pisan dan sebagainya, itu ada hikmahnya. Makanya terima saja seperti itu. Kayak kisah di atas. Oh begitu. Adapun yang ketiga, rumah yang kita benahi itu milik anak yatim yang sedang berada di kota. Di situ ada harta yang terpendam. Maka dibenahi rumahnya untuk bisa menjaganya. Bila tiba saatnya si anak telah dewasa, harta yang ada bisa menjadi pembekalan untuk masa depannya. Makanya Allah perintahkan benahi rumah itu untuk menjaga hartanya. Oh begitu. Itu kisah globalnya seperti itu. Nah sekarang masuk kepada pembacaan ayat. Masuk pada pembacaan ayat. Surah Al-Kahfi. Iki diling-iling disawang iki sing ngantuk diberi hadiah. Mau enggak diberi hadiah? Yang ngantuk diberi hadiah. Apa baca ayat? Silahkan dibaca surah Al-Kahfi sejak ayat yang ke-60. Sapa sing merem sambil angkat tangan. Wah, piye carane merem karo angkat tangan? Ya silakan siapa baca. Ya siapa siap? Fadhil. Fadhil. Ayat qala Musa. Silakan ambil mushaf, simak. Berdiri, ambil mushaf, simak. Ayo, yang lainnya berdiri. Jangan ngantuk atau lungguh wae. Berdiri. Nanti jalan sambil lunjak-lunjak boleh sing ngantuk. Sing ngantuk karo ngadeg sisik. Sing ngantuk ngadeg dhisik. Lunjak-lunjak dhisik, nanti ben ilang ngantuke. Silahkan dibuka surah Al-Kahfi yang ke-60. Fadhil. Ya. Yuk baca yang keras. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrayn aw amdiya huquba falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fil bahri saraba falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba qala ara'ayta id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من
السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Masykur. Itu tadi surah Al-Kahfi ayat berapa tadi? 60 sampai 82. Berikutnya kita terjemahkan. Cek ngantuk enggak? Wah, bacaan ayat cek ngantuk. Simak dengan baik. Wa id qala, dan ingatlah tatkala berkata Nabi Musa alaihissalam li fatahu, kepada pembantunya namanya Yusha bin Nun, teman setianya. Ketika sudah siap berangkat menempuh perjalanan cari ilmu. Berat enggak perjalanan cari ilmu? Berat. Nabi Musa jalan jauh, makanya siapa cari ilmu itu berat. Termasuk apa? Tantangan cari ilmu, ngantuk. Ini sih ngantuk enggak? Itu tantangan itu. Bagaimana bisa mengendalikan diri? Ngantuk gimana caranya? Cari solusi. Itu diantara bentuk cari ilmu itu berat. Semangat Nabi Musa untuk cari ilmu, la abrahu, saya tidak akan mandek menempuh perjalanan. Hatta ablugha, sehingga saya sampai
majal bahraini di pertemuan dua laut, au amdiya hukuba atau saya menempuh perjalanan berabad-abad. Oh, luar biasa ini semangatnya. Maka di antara adab mencari ilmu apa? Semangat bisa, nggak akan mandek kecuali sudah bisa. Harus membulatkan tekad, saya harus bisa dan saya tidak akan mandek kecuali sudah bisa. Ini termasuk adab cari ilmu. Apa kata Syekh Bakar Abu Zaid? Ada 6 poin adab pencari ilmu. 1, hafalkan mukhtasar. 2, pahami apa yang di hadapan guru ahli bersama syarahnya. Jangan hafal tok tapi paham, termasuk menghafalkan Quran, ngerti bahasanya, selami dulu, betul-betul paham. Yang nomor 3, jangan sibuk kepada pembahasan sing jelimet. Jangan sibuk kepada pembahasan sing jelimet, yang rumit, sehingga dasar ilmu dimiliki dulu. Itu sudah 3. Yang keempat, jangan berpindah dari satu mukhtasar ke mukhtasar yang lain sebagai satu bentuk kebosanan. Ada halangan nggak selesai, tinggal ngalih. Mulai diselami lagi, ada kesulitan, tinggal ngalih. Itu namanya sepotong-sepotong. Bahasa Jawanya apa? Lincah-linci. Tidak boleh. Tuntaskan sampai ketemu. Jangan pindah kecuali bisa dulu. Yang keempat. Yang kelima, apa yang menjadi kandungannya kuasai bersama kaidah-kaidahnya. Mampu mengambil fawaid bersama kaidah-kaidahnya. Faidahnya begini, kaidahnya begini, kuasai. Lalu yang keenam, membulatkan tekad bisa dan meningkat. Membulatkan tekad apa? Tekad yang bulat bisa dan meningkat. Ini bisa, tingkatkan lagi, ini bisa, tingkatkan lagi, ini bisa, tingkatkan lagi, sehingga nanti bisa masuk kepada pembahasan luas penuh kemantapan dan percaya diri. Nah, itu ada 6 langkah orang mencari ilmu yang harapannya nanti hasilnya maksimal. Di sini ternyata kita bisa melihat tekad Nabi Musa apa? Saya tidak akan mandek menempuh perjalanan sampai ketemu guru yang dicari di pertemuan dua laut. Apabila tidak ada, cari lagi walaupun berabad-abad. Apa makna hukuba? Berabad-abad. Falamma balagha majmal bainihima, ketika keduanya sampai di pertemuan dua laut, nasya khutahuma, si Yusha bin Nun lupa. Di situ ikannya hidup kembali, mencolot karena kena percikan air. Fattakhadha sabila fil bahri saraba, maka membekaslah tempat yang dilewati oleh ikan yang ada di permukaan air. Walama jawaza qalifatahu, ketika keduanya telah meninggalkan tempat itu, menempuh perjalanan sekian jauh, terasa lapar, Nabi Musa mengatakan, atina ghota ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sungguh kita mendapatkan di perjalanan kita ini ada kelelahan, bawa sini untuk kita makan. Qala ara'aita id awaina sahra fa inna situl hud wa ma ansan ila syaitan an adqura. Yusha bin Nun mengatakan, bagaimana tanggapanmu ketika kita singgah di padang pasir, di pantai, di bebatuan, di pertemuan dua laut? Ternyata di situ saya lupa untuk menyampaikannya. Itane mencolot, saya lupa memberitahukan, dan tidak ada yang menyebabkan saya lupa kecuali setan untuk mengingatkannya. Wattakhadha sabil fil bahri ajaba, ikan yang lewat di lautan itu ada bekas yang mentakjubkan. Ternyata itu bagaikan lumpur yang dilewati oleh apa? Cacing. Berarti ada bekasnya.
Apa kata Nabi Musa? Dzalika ma kunna nabghi, itu yang kita cari. Fartadda ala athari ma qasasa, keduanya kembali menelusuri jalan yang pernah dilewati tadi. Tadi lewat sini, tadi lewat sini. Akhirnya fawajata abdan min ibadina, di situ ketemu hamba kami. Seorang hamba dari hamba kami, itulah Nabi Khidir. Ataina rahmatan min indina wa 'allamna min ladunna ilma. Dia mendapatkan rahmat dari kami dan kami mengajari ilmu yang kami berikan kepadanya, namanya ilmu laduni. Siapa yang diberi ilmu laduni? Nabi, yaitu ilmu yang datang dari Allah. Qala lahu Musa hal atabiuka ala antu alimani mimma ulimta rusda. Wahai Khidir, bolehkah saya mengikutimu untuk kau ajarkan ilmu yang kau diajari? Setelah salam kenalan, akhirnya itu bahasa yang disampaikan. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir mengatakan, engkau tidak bakal mampu sabar bersama kami. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubara. Bagaimana kamu bisa sabar sementara ilmu yang turun kepada kamu dengan yang saya itu gayanya berbeda. Kamu ilmu dulu lalu tindakan, saya tindakan dulu, ilmu menyusul kemudian. Berbeda ini kondisinya. Kalau Nabi Musa mengatakan satajiduni insyaallah sabira wala a'silaka amro. Kau akan jumpai saya sabar insyaallah, dan saya tidak akan membangkang kepada perkataan, kepada urusan yang kau tetapkan. Qala, Nabi Khidir mengatakan, fa in tabatani fala tas'alni an shay'in hatta ukhtisalaka minhu dzikra. Bila kamu ikut saya, kamu jangan tanya kepada saya sesuatu sehingga saya kabarkan apa rahasia peristiwa itu. Ini termasuk persyaratannya seperti ini. Lek melu aku ojo teko nganti saya jelaskan. Syarat kan? Ini syarat bil qaul. Masuk pada bab di Sahih Bukhari. Syarat bil qaul, asurut ma'an nasih bil qaul. Mengikat persyaratan dengan orang lain dengan ucapan yang telah mereka sepakati. Apa? Bila kamu ikut saya, maka kamu jangan tanya, sehingga nanti akan saya jelaskan apa permasalahannya. Syarat kan ini? Nah ini yang dimaksud kurang lebih. Dan juga ada yang lain. Fantalaqa hatta idza raqiba fi safinati kharaqa. Akhirnya keduanya berangkat menempuh perjalanan. Ketika keduanya naik perahu, Nabi Khidir melubanginya. Qala, Nabi Musa mengatakan akhraqtaha litughriqa alaha laqad cita syai'an imra. Loh, engkau hendak melubanginya supaya tenggelam penumpangnya, engkau telah mendatangkan sesuatu yang mungkar. Nah ini Nabi Musa melanggar persyaratan. Apa tadi persyaratannya? Bila ikut tidak boleh tanya kecuali dijelaskan. Ini belum dijelaskan sudah langsung protes. Nah, sudah naik nggak bayarnya, nggak bayar gratis, malah dilubangi, gimana kamu ini? Qala Khidir mengatakan alam akul innaka lan tastati ma'iya sabra. Bukankah sudah kukatakan kamu tidak bakal sabar? Qala, akhirnya Nabi Musa mengatakan la tuakhini bima nasid wa la turhikni min amri usra. Kau jangan hukum saya dengan sebab saya lupa, dan jangan kau paksa saya kepada perkara yang menyulitkan. Wantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatala. Akhirnya keduanya lagi berangkat sehingga ketemu seorang bocah. Khidir membunuhnya. Kalau Nabi Musa mengatakan lagi, yang pertama tadi lupa, yang kedua ini berarti telah melanggar persyaratan. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad jita syai'an nukra. Apa engkau hendak membunuh jiwa yang enggak ada alasan untuk dibunuh? Sungguh engkau telah mendatangkan sesuatu yang mungkar. Allah Khidir mengatakan alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah ku katakan kepada kamu, kamu tidak bakalan sabar. Qala, ini yang ketiga, in sa'altu kan syai'in ba'daha fala tusahibni. Bila saya tanya lagi
berarti engkau sudah tidak perlu untuk menemani saya. Qad balagta min amri udhur, telah kau mendapatkan uzurnya. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istad'am ahla fa'abaw ayyudayyifuhuma. Lalu keduanya berangkat sehingga ketika mendatangi di sebuah perkampungan, keduanya minta dijamu makanan. Ternyata penduduknya menolak untuk menjamunya. Lalu perjalanan terus, bahwa jata fiha jitar yuritu ayyang qadha fa aqamah. Di situ menjumpai sebuah rumah temboknya mau roboh, Nabi Khidir menegakkannya. Di sini Nabi Musa tanya lagi yang ketiga. Tadi syaratnya apa? Bila ikut saya tidak boleh tanya sehingga saya jelaskan. Lau syi'ta lattakhudha ali ajra, ini yang ketiga. Andaikan kau mau untuk diambil upah. Qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra. Inilah waktu perpisahan antaraku dan antaramu. Sekarang saya jelaskan apa ilmunya yang di situ ternyata kamu tidak mampu untuk bersabar. Amma as-safinah fa kanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aratu an aibaha wa kana warahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Yang pertama, kenapa perahu saya lubangi? Itu milik orang miskin, kerja di laut. Saya ingin membuat cacat, karena di balik sana warak punya mana amam, di depan sana warak punya mana apa? Amam. Di depan sana itu ada tempat, warak di sini latar belakangnya. Apa latar belakangnya? Untuk saya lubangi karena di depan sana. Nah, begitu cara terjemahkannya. Ada raja yang merampas kapal yang bagus. Wa amal ghulam fa kana abawahu mu'minain fa khasina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun bocah yang kau bunuh, dua orang tuanya itu iman, saya khawatir nanti bisa menyeret kepada orang tuanya kepada sikap melampaui batas dan kekufuran gara-gara cinta yang kuat. Faradana ayyubtilahuma rabbuhuma kharam minhu zakata wa aqraba rahma. Maka saya khawatir, maka saya menginginkan semoga Allah Rabbnya mengganti anaknya lebih bagus sehingga layak untuk disayangi. Wa amal jitar fa kana li ghulam yatiman fil Madinah. Adapun rumah yang temboknya mau roboh, kenapa saya benahi? Karena milik dua anak yatim yang ada di kota. Wa kana tahtau kanzul lahuma wa kana huma shalihah. Di balik itu ada harta simpanannya di mana kedua orang tuanya soleh. Fa arada rabbuka ayyablu asuddahuma. Allah mengendaki supaya si anak yatim itu mencapai masa dewasanya. Wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika, dan bisa mengambil gudang yang tersimpan pemberian Rabbnya. Wa ma fatu min amri dzalika ta'wilu malam tasti alaihi sabra. Ini semua saya kerjakan bukan dari kemauanku, semuanya adalah memang kehendak dari Allah. Inilah masalah yang kamu tidak mampu untuk bersabar di dalamnya. Kesimpulannya, itu tadi manusia mengadakan persyaratan dalam bentuk ucapan. Apa tadi persyaratannya? Bila kamu ikut saya, boleh, tapi ada syaratnya. Apa? Tidak boleh tanya, kecuali nanti saya jelaskan. Bila kamu bisa memenuhi, ya nanti akan terus. Bila kamu nggak bisa, pisah. Ini syarat Nabi Musa dengan siapa? Nabi Khidir. Ini berlaku untuk kita enggak? Lek melu mondok oleh tekok ngono ya kira-kira. Oh, bukan begitu. Bukan begitu permasalahannya. Apa permasalahannya? Manusia terikat dengan persyaratan yang disepakati di antara mereka. Kalau kita persyaratannya apa? Lek mondok tenanan, daerah tenanan, nyambung. Sanksinya begini begitu umpamanya. Itu boleh dijadikan persyaratan. Demikian satu bab yang kita kaji di pagi hari ini. Bab berikutnya insyaallah bisa kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.